Seberapa sering ke apa vihara ya? Cuma waktu sebelum umur 6 tahun aja. KTP-nya Buddha, tapi statusnya Kristen ya? Ya. Seberapa sering juga ke gereja? Juga jarang, Mbak. Juga jarang. Kalau diingat terakhir kapan? Ayo, Natalan kemarin? Oh enggak, pasti. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap. Oke. Go ahead. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 19 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Mu'alaf Center Hagia Sophia, semoga Bapak Ibu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kedatangan seorang tamu beserta rombongannya, Saudara Edwin Sebastian ya. Ya. Tinggalnya di mana, Mas? Wonorejo. Wonorejo, dekat rumah saya sini berarti ya. Ini alhamdulillah sore ini menyatakan ingin menjadi saudara kita dalam Islam, dalam iman, dan akan mengucapkan 2 kalimat syahadat pada sore hari ini, hari apa nih Pak? Kamis. Hari Kamis ya. Biasanya tuh yang rame Minggu atau Sabtu. Ini hari Kamis, nggak masalah. Kalau boleh tahu nih Pak Edwin, sejak kecil yang diyakini agama apa ya sejak kecilnya? Buddha. Buddha sejak kecil ya? Ya. Saya sendiri hanya dengar-dengar, tapi ilmu tentang agama Buddha kurang tahu banyak. Nanti tolong saya diceritain Saya juga nggak tahu banyak. Baik, kemudian seberapa aktif ini Mas Edwin ini, mulai TK-nya seberapa sering ke apa vihara ya? Cuma waktu sebelum umur 6 tahun aja. Sebelum umur 6 tahun. Ya. Kemudian kalau umat Islam itu kan ada sholat 5 waktu. Ya, pernah tahu. Kemudian hari Jumat itu Jumatan ke masjid, Ya. gitu ya. Dan seterusnya ada puasa gitu. Kalau di Buddha itu menyembah Tuhan, ya,
Menyembah Tuhan itu pakai seperti itu nggak sehari berapa kali atau cuma 2 kali atau gimana? Jujur saya juga nggak tahu, Pak. Oh, juga nggak tahu. Baik. Kemudian kalau Kristen ya, Kristen itu kan kita tahu ya, ke gereja itu tiap hari Minggu ya. Ya. Meskipun aturan dari Yesus dulu itu hari Sabtu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi hari Minggu ya. Ya. Harusnya hari Sabat. Nah, kalau di Buddha ada juga nggak yang mingguan gitu? Harusnya. Juga nggak tahu, Pak. Juga nggak tahu. Baik. Apa? Ada Kristen. Nah, iya, statusnya di KTP-nya Buddha tapi Kristen. Ya. Nah, wah ini tapi nggak apa-apa ya kita tanya ya. Mayoritas di Indonesia begitu. Ya. Nah, kalau KTP-nya Buddha tapi statusnya Kristen ya. Ya. Seberapa sering juga ke gereja? Juga jarang, Pak. Juga jarang. Kalau diingat terakhir kapan? Ayo, Natalan kemarin? Oh, enggak, pasti. Oh enggak. Ya. Kemana Natalan kemarin? Ke Bali, Pak. Ke Bali. Harusnya jadi Hindu ya. Kalau Natalan sebelumnya setahun kemarin juga ke Bali. Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oh ya masih COVID ya kemarin. Iya, ya? PSBB, Pak. PSBB. Baik. Ini luar biasa ini. Saya mau tanya banyak malah nggak ngerti nih, karena soalnya yang ditanya ini nggak tahu banyak juga. Kemudian Mas Edwin Sebastian ya, ini mengenal Islam seperti apa sih sebelum memutuskan hari ini mau syahadat? Mungkin jauh-jauh hari apa yang diketahui tentang Islam itu apa sih? Yang saya ketahui ya, Pak. Yang pasti pertama sholat 5 waktu, kedua Jumatan, Pak, ketiga puasa. Berani tuh. Kalau di Kristen kan juga ada puasa, Pak. Oh ada ya. Jadi ini nanti kalau masuk Islam itu berani tuh sholat 5 waktu itu. Ya berani, Pak. Oh berani ya. Jadi jangan sampai masuk Islam terus akhirnya juga nggak sholat seperti di Buddhanya, jangan sampai. Nanti karena akan saya jelaskan juga kenapa ya. Ya. Baik, tahunnya sholat 5 waktu, tahunnya Jumatan, tahunnya puasa. Pernah nggak puasa nyoba seperti puasanya umat Islam? Pernah nyoba? Pernah. Kemarin itu siapa nih? Itu Mbak itu ya. Ini kan aktivis gereja, tapi bulan puasa yang tahun kemarin ya full puasa. Sebelum masuk Islam tuh nyoba sudah puasa. Ya. Tapi keluarganya belum tahu kalau dia masuk Islam karena keluarganya. Sahurnya kapan? Bukannya kapan? Oh ya, yes, sudah benar. Diri dengan Islam. Iya. Oh iya, diikuti puasa Ramadan. Iya. Full sebulan ikut puasanya umat Islam. Ternyata kuat meskipun masih di Kristen itu. Soalnya yang lalu ada dari Kristen yang mau masuk Islam. Lupa saya maksudnya gimana kemarin. Itu puasanya 40 hari seperti di Matius pasal 4 ayat 2 itu. Tetapi boleh berbuka puasa kapanpun. Oh iya, yang kemarin cerita di sini juga. Di sini. Iya, di sini. Minum tapi yang diberi. Iya, minum. Tapi es jus nggak apa-apa. Pokoknya minum. Enak itu kan. Es jus yang banyak ya kenyang gitu. Oke. Kemudian sudah belajar mengucapkan syahadat belum? Belum ya. Oke lah. Nanti kan harus kita ajarin dulu gitu dan tahu artinya. Kemudian nanti setelah syahadat ada apa ya? Tausiah tahu. Nasihat-nasihat pendek untuk sangu ya, untuk pengetahuan, karena setelah memeluk agama Islam itu juga harus ngerti ya yang dasar-dasarnya apa itu. Saya nanti akan cerita pendek. Baik, kemudian ini rencana pernikahannya kapan ini? Bulan depan, Pak. Bulan depan. Nah ini saya mau tanya ini dengan Mbak siapa nih, Mbak? Nadia. Namanya? Nadia. Iya. Pakai Uta Galung enggak? Iya. Nadia Uta Galung? Iya, nama lama tapi udah diganti. Oh. Karena kan dari Lampung. Oh, namanya bisa persis sama penyanyi itu ya? Nadia Uta Galung itu kan penyanyi. Aslinya orang mana nih, Mbak? Lampung. Lampung.
Muslim sejak kecil. Muslim sejak kecil ya. Kenal dengan Mas Edwin ini sudah berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Satu tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Terus yang ngajak masuk Islam Mbak Nadia sendiri atau memang maunya? Dia tahu sih resikonya kan ngajak nikah, jadinya harus masuk Islam. Baik. Terus seberapa aktif Mbak Nadia untuk peribadatan? Kalau itu saya masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong? Iya. Salat 5 waktunya? Kalau di rumah masih bisa, cuman kan saya di Surabaya bolong-bolong, kegiatan-kegiatan gitu. Tinggal di mana Mbak sekarang? Surabaya. Di mananya? Di Kalisari. Di Kalisari, oke. Kerjanya di? Freelance? Iya. Nah, waktu kerja itu lebih banyak di rumah atau di kantor? Di luar sih. Di luar ya? Terus sholatnya lebih banyak yang bolong-bolong itu? Bolong, iya. Tapi kalau di rumah bisa? Bisa, soalnya kan di rumah aja. Bisa. Kalau di rumah sehari misalnya, itu juga sholatnya 5 kali? Enggak sih, paling 3. Diskon sendiri iya, ya? Kalau duanya ketiduran gitu. Baik. Nah itu sebenarnya kalau ketiduran boleh dijamak. Iya. Ya kita ada keringanan. Kalau toh lupa ketiduran ya tetap harus bayar lah. Bayarnya ya sholat itu di sholat. Jadi yang ketinggalan tadi apa? Ngasarnya ketinggalan ya sudah waktu maghrib ikut sholat supaya catatan malaikat itu penuh ya, presensinya, daftar hadirnya sholat itu. Baik, nanti bulan depan baik untuk Mas Edwin atau Ko Edwin ini motivasi untuk masuk Islam itu selain karena mau menikah, apakah ada? Apa hanya pokoknya aku cuman mau nikah aja terus Islam? Sejauh ini itu sih Pak. Itu yang paling paling utama itu ya. Nggak ada apa ya motivasi yang lain? Mungkin karena sudah lama nggak beribadah jadi belum ada Pak. Belum ada ya, belum ada gitu. Baik, untuk itu apapun alasannya, karena ada yang mau bersyahadat, maka nampaknya tidak perlu diperpanjang lagi, karena semakin cepat seseorang bersyahadat, maka tanggungan kami sebagai orang yang dimintai tolong untuk menuntun ke dalam syahadat itu harus segera dipercepat. Baik, begitu Pak Ibu nggih? Baik, jadi ini tertulis di admin kami, harus tertulis bahwa ini masuk Islam dari Buddha ya, dari agama Buddha ya, karena tertulisnya di KTP demikian. Baik, saya mau ngajarin dulu supaya nanti mengucapkannya benar ya. Nanti akan saya tuntun setelah bahasa Arabnya itu diucapkan, nanti artinya tentu kita juga akan ucapkan, Anda ikuti. Kurang lebih begini nanti. Bahasa Indonesianya nanti, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahasa Indonesia nanti begitu. Tapi kita akan mulai dengan bahasa Arabnya dulu, karena memang agama Islam ini diturunkan di tanah Arab, nabinya juga Arab, kitab sucinya juga dalam berbahasa Arab. Jadi untuk menjaga keaslian sejak dulu firman itu diturunkan, dan tata caranya itu dengan bahasa yang aslinya, meskipun boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun, tapi untuk kelestariannya, dan alhamdulillah sampai saat ini dan nanti sampai hari kiamat, ucapan-ucapan itu, Alkitabnya, Al-Qur'annya, semuanya asli ya. Baik, Mas Edwin Sebastian, saya akan ngajari untuk bersyahadat.
Ucapannya begini, coba ditirukan ya. Ya. Asyhadu. Asyhadu. Asha. Asha. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Double L ya. Iya, Allah. 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 Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Asyhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilaha, jangan ragu-ragu. Ya, ilaha. Illallah. 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 Illah. Jadi illah terus belakangnya baru o atau o ya. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Double N. Anna. Anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammad. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. 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 Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ya, itu juga boleh. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi Bahwa. Tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Alhamdulillah. Oke. Baik, setelah syahadat ini saya akan memimpin doa. Nanti saya akan, setelah doa panjang akan ada jeda ya. Di saat itulah doa-doa itu biasanya terkabul. Doakan yang baik. Karena pada saat syahadat seperti ini malaikat itu menyaksikan semua, mencatat semua. Kalau kita dengan video, maka malaikat dengan alatnya sendiri menyaksikan, mempersaksikan bahwa saudara Edwin Sebastian malam ini mengucapkan persaksian bahwa dia mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, saya akan pimpin doa. Hadirin silahkan angkat tangan untuk mengaminkan karena doa ini semuanya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, ini prosesi pengucapan syahadat atau persaksian sudah selesai. Nanti jangan lupa Mas Edwin untuk mandi besar. Yang mandi besar itu mensucikan dari, jadi gini, dalam agama Islam itu ada hadas kecil seperti kencing, urin ya, atau BAB, itu hadas kecil, kena kotoran, itu hadas kecil. Itu cara mensucikannya dengan berwudu ya. Makanya nanti kita mau tanya belajarnya mau kemana. Kalau di sini terbuka ya, kalau mau sini atau di masjid terdekat boleh, atau mungkin saya juga punya ponaan di daerah Wonorejo sana juga boleh nanti. Nah itu cara hadas kecil. Tapi kalau hadas besar itu seperti orang yang sedang menstruasi. Menstruasi itu nanti setelah selesai menstruasinya dia harus mandi besar. Caranya berwudu ya. Tadi kan waktu mau sholat kita berwudu ya. Berwudu kemudian terus mandi di seluruh tubuhnya, dibasahi semua, harus diguyur. Kemudian penutupnya juga wudhu lagi. Nah itu karena apa? Mungkin selama ini Mas Edwin nggak pernah bersuci ya, atau mungkin sedang pernah bermimpi laki-laki kan ya, bermimpi keluar sperma, orgasme itu harus disucikan dengan mandi besar. Kalau Islam itu setelah melakukan hubungan suami istri seperti itu harus wudhu, kemudian mandi seluruh tubuh semuanya, wudhu lagi, itu sudah suci ya. Dan itu tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan itu adalah para nabi-nabi yang dulu, rasul-rasul dulu juga seperti itu. Jadi nanti harus diajarin untuk wudhu dan mandi besar ya. Untuk sementara ini saya mau memberikan bekal, masukan sebagai seorang yang baru masuk Islam. Anda harus tahu, karena agama ini bukan main-main dan tidak untuk main-main ya. Anda harus tahu bahwa hidup ini sebuah paket ya. Paket yang Anda nggak bisa milih, Anda harus jalani. Ketika Anda masuk di rahimnya ibu, kemudian mulai diberi nyawa, kemudian dilahirkan jadi anak-anak dewasa, dan akhirnya nanti meninggal di usia berapa kita nggak tahu. Maka setelah meninggal itu pun ada proses di sana yang Anda nggak bisa milih. Aku nggak melok itu ya, aku hidup di dunia tok saja, aku nggak ikut yang kehidupan di setelah kematian, nggak bisa ya. Ini paket itu harus diikuti semua. Nah maka jangan sampai salah, jangan sampai keliru menganggap bahwa jaya di sini, jaya di sana. Itu nggak ada dalam agama Islam, itu nggak ada. Jadi semuanya terinci, tidak boleh akal-akalan sendiri ya. Semua dirinci, mulai dari Rasul dulu sampai Nabi Muhammad, itu semua ada aturannya. Nah maka saya mau sampaikan ini untuk dilihat, saya paparkan di TV ini biar lebih gampang dilihat. Silahkan kalau mau duduk di sebelah sana, mungkin geser Mas Edwin, geser ke sana. Nggak sini habis Kak. Supaya bisa ngelihat. Saya lihat dari sini aja malah lebih jelas Pak. Apa? Lihat dari sini aja lebih jelas. Oh boleh kalau mau lihat dari sini. Baik, jadi kita kan tahu ada beberapa agama ya, beberapa agama. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kan lahir di tahun 571 ya, setelah Masehi, perhitungan Masehi. Kalau Yesus kan ada yang mengatakan 4 tahun sebelum Masehi, ada yang mengatakan 6 tahun setelah Masehi. Jadi perhitungannya tidak persis pada kelahirannya Yesus alaihissalam. Yesus itu nabinya umat Islam juga ya. Kalau di Islam namanya Isa,
Kalau orang Kristen nyebutnya Yesus. Ya, Yesus Kristus itu artinya Nabi Yesus. Kristus itu artinya yang diurapi. Diurapi itu diusap pakai minyak dalam sebuah upacara. Ya. Nah, agama Islam ini di 611 Masehi mulai turun Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad lahirnya di 571, kemudian pada usia 40 tahun mulai menerima wahyu dari Roh Kudus, ya, dari Allah. Itu punya pasukan, ya. Allah sang pencipta alam semesta itu punya pasukan, ya, ciptaannya juga namanya para malaikat. Nah, pimpinan malaikat itu namanya Roh Kudus, ya. Nah, ini di pihak Kristen salah persepsi. Roh Kudus itu dianggap bagian dari Tuhan itu sendiri, padahal itu ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah, dan dia memimpin seluruh malaikat. Makanya dalam banyak hal Roh Kudus ini menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, tapi dia bukan Tuhan, dia adalah pimpinan malaikat. Oke, ini saya ambil dari Wikipedia bahwa Buddha itu kurang lebih 623 sebelum Masehi. Nah, Buddha ini mengajarkan keharmonisan hidup, karena memang Buddha ini bukan rasul, ya, karena dia seorang yang luar biasa, seorang yang memikirkan masyarakat, banyak melakukan semedi mungkin, atau mungkin puasa macam-macam yang saya nggak tahu dari mana, tapi dia banyak mengajarkan sesuatu untuk kebaikan-kebaikan, ya. Tentu sebenarnya saya tadi mau belajar dari Mas Edwin tentang Buddha, ternyata saya juga nggak tahu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, cuman karena agama ini dari olah pikir dari seorang yang luar biasa, maka ada kelemahan terbatas pada kemampuan manusia itu. Jadi dia tidak tahu sebelum dia hidup itu apa, dan setelah dia mati dia akan apa, itu nggak ada, karena olah pikir manusia yang pandai, ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau Hindu itu 505 sebelum Masehi itu juga mengatur keharmonisan hidup, tentang kebaikan-kebaikan, jangan nyakitin orang lain, jangan nyakitin hewan, jangan curang, jarang mencuri. Itu semua kebaikan-kebaikan itu diajarkan semua oleh Buddha, Hindu maupun agama Konghucu. Nah, kalau Kristen ini saya lihat di Wikipedia itu di 381 Masehi. Jadi jauh setelah penyaliban Yesus Kristus itu sendiri, baru Kristen ini diresmikan dalam setelah Konsili Nisea itu. Tapi kalau dalam Alkitab sendiri itu Kristen itu dimunculkan oleh Paulus, yang dianggap rasul oleh orang-orang Kristen. Rasul Paulus itu kira-kira 70 Masehi. Jadi kalau penyaliban Yesus itu sekitar di 30-33 Masehi, Paulus ini mengatakan tentang Kristen sebagai nama sebuah kelompok jemaat. Jadi bukan sebagai agama. Paulus itu mengatakan bahwa Kristen itu adalah nama kelompok jemaat di Antioquia. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang dianggap paling tua agama oleh umum, ya, adalah Yahudi. Yahudi itu 1500 sebelum Masehi. Kalau dihitung dari sekarang tambah 2000 tahun, ya 3523 tahun yang lalu. Ini menurut catatan umum, ya, yang ditulis di Wikipedia. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk slide yang kedua. Nah, kapan sih agama Islam itu sebenarnya? Nah, ini harus saya sampaikan sebagai bekal, harus dimengerti supaya besok dalam pengadilan di sana, di akhirat itu, tanggung jawab saya sebagai orang yang mensyahadatkan Edwin sudah menginformasikan. Tolong disimak baik-baik. Itu artinya seperti di bawah itu saya bacakan yang bahasa
firman yang asli. Jadi gini, khasnya agama Islam itu ketika firman dari sang pencipta alam semesta yang tadi disebutkan namanya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, itu menyampaikan firman melalui Roh Kudus, diterima Nabi Muhammad, dihafalkan, diajarkan, dihafalkan terus sampai ke saya. Nah, maka bunyinya ini masih persis seperti ketika Roh Kudus itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Inilah untuk pegangan kita di dunia maupun bagaimana kita merintis kehidupan di setelah kematian itu. Ya, kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Barang siapa yang membenci agamanya Ibrahim, pernah dengar ya Abraham? Oh. Abraham itu bapak para nabi. Nah, ini yang saya baca ini adalah firman Tuhan menceritakan tentang Abraham. Barang siapa yang membenci agamanya Ibrahim, itu adalah orang yang bodoh dan membodohi dunia sendiri. Dan sungguh kami Tuhan telah memilihkan untuk Ibrahim itu ya, fit dunya. Loh, kami memilih Ibrahim itu di dunia ini. Jadi dia orang terpilih, Abraham itu. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan dia itu Ibrahim itu di akhirat nanti setelah kehidupan kematian ini Ibrahim itu benar-benar orang yang baik. Ya, ini persaksian Allah bahwa Abraham adalah orang yang baik. Ya, jadi kita ikuti itu. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika dulu ya, zamannya Abraham dulu, Tuhan berkata kepada Ibrahim, aslim, berislamlah, berserah dirilah. Artinya Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Tuhan mengatakan kepada Abraham, aslim, kamu berserah dirilah. Maka Ibrahim menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin. Baik Tuhan, aku berserah diri kepadamu. Jadi agama Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali yang diceritakan dalam Al-Quran ini adalah pada Abraham ya. Dan umat Islam sampai sekarang pun kalau sholat tadi, waktu sholat si Johan tadi latihan sholat di sini kan. Nah, setiap sholat umat Islam itu di akhir sholatnya, di atahiyat atau duduk yang terakhir itu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami umat Islam ini mendoakan, ya Allah berilah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul yang menerima wahyu ini. Jadi kita selalu terima kasih. Terima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menunjukkan kebenaran firman-firman asli itu sampai ke kita. Itu kita terima kasih pada Sayyidina Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina kama shollaita, sebagaimana engkau telah memberi sholawat karunia kepada Abraham wa ala ali Ibrahim. Jadi selalu gandeng umat Islam itu setiap kali sholat mendoakan Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Nggak lepas, nggak boleh lepas. Kita harus terima kasih pada para pendahulu kita yang memberikan jalan yang benar. Termasuk wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikanlah barokah, berikanlah berkat kepada Nabi Muhammad dan keturunannya, dan juga berikanlah sebagaimana engkau telah memberikan berkat kepada Abraham
dan keturunannya. Jadi ini agama Islam itu seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian dilanjutkan ya. Abraham ini melanjutkan kepada keturunan berikutnya lagi. Ini juga firman yang asli. Jadi bukan bikinan Muhammad, bukan. Ya. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim juga berwasiat menyampaikan keislaman itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Yakub itu siapa? Abraham. Anaknya Abraham. Dia punya anak lagi siapa Yakub? Kain. 12 itu ya, tahu ya? 12 yang akhirnya jadi Yahudi, dari Levis. Ada namanya Levis, celana Levis itu kan juga dari itu ya. Ada namanya Ruben, macam-macam, ada 12. Terus ada yang kecil itu siapa? Yusuf. Adanya lagi siapa? Benyamin. Oh, ya. Itu orang tuanya namanya Yakub. Jadi kita sebagai umat Islam ngerti sejarahnya dulu bahwa keislaman itu diwasiatkan juga oleh Abraham kepada anak-anaknya. Anaknya Abraham atau Ibrahim itu yang kita tahu kan, Ismail sama Ishak. Gitu. Coba lihat. Apa katanya Ibrahim dan Yakub? Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian ad-din, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian sampai mati, jangan sampai kita itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun. Muslimun itu muslim, berserah diri. Nah, Islam berserah diri itu mengucapkan syahadat. Syahadat ketika saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena rasulnya yang datang sudah Muhammad. Kalau dulu zamannya Ibrahim, zamannya Abraham, ya dalam bahasanya Abraham dulu, kalau nggak salah bahasanya Aramaik ya, Aram Semitik atau Abramaik itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Abraham utusan Allah, utusan Allah. Saat itu harus begitu kalau Islam itu. Zamannya Musa gimana? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Musa utusan Allah. Zamannya Solomon, maka orang Islam zaman waktu itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Solomon utusan Allah, dan seterusnya. Ya, Islam itu namanya begitu. Ya, makanya ini apa yang dilakukan Abraham, apa yang dilakukan oleh Yakub dan anak-anaknya sampai ke saya harus nyampaikan ke Edwin. Ya. Jangan sampai anak turunnya nanti dengan Mbak Diana, Nadia. Oh, balik. Nah, nanti jangan sampai anaknya tidak berislam. Karena ini urutannya dari Abraham sampai ke saya, Pak Ipung, ke teman-teman ini, sampaikan terus, jangan sampai kamu mati tidak dalam pensyahadatan. Semuanya harus di